Halo Sobat Biologi Education, pada pertemuan kali ini saya akan membawakan materi dari mata kuliah perkembangan hewan mengenai sel sperma dan sel telur. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Koma Arisukmasnya Putra dengan NIM belakang 1026 dari kelas 4B Pendidikan Biologi. Adapun materi yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young, moving away to the sea. Sebenarnya, apa itu sel telur dan sel sperma? Jadi, sel telur atau ovum merupakan sel reproduksi gamet yang dihasilkan oleh ovarium pada organisme berjenis kelamin betina. Sedangkan sel sperma atau spermatozoa merupakan sel reproduksi gamet yang dihasilkan oleh testis pada organisme berjenis kelamin jantan. Adapun struktur anatomi sel telur dari kedua kelas yang akan kita bahas yaitu kelas Pisces dan kelas Mamalia yang dapat dilihat pada slide berikut ini. Adapun karakteristik dari sel telur pada Pisces contohnya adalah ikan, yakni ovum diproduksi pada ovarium yang terletak memanjang di dalam rongga perut yang digantung oleh jaringan mesoovarium. Ovarium ikan mengandung kantong yang disebut dengan folisel. Folisel ini tersusun atas lapisan dalam atau granulosa dan lapisan luar atau sel TK. Di antara kedua lapisan tersebut dipisahkan oleh lapisan yang disebut dengan zona radiata. Folisel yang mulai matang akan membentuk oogonium yang secara periodik akan dihasilkan dalam epitel germinal. Oogonium yang mulai matang ini akan membentuk oosit yang kemudian berkembang dan dipisahkan oleh kapsul hilain yang secara bertahap akan menebal dan bertanggung jawab untuk memberi suplai makanan ke sel telur dan mensekresikan kuningnya. Sedangkan karakteristik sel telur dari kelas Mamalia, yakni contohnya manusia, adalah sebagai berikut. Ovum merupakan perkembangan dari sel greminal primitif yang tertanam di korteks ovarium. Sel greminal ini akan membelah membentuk oogonia, di mana oogonia ini akan berkembang menjadi oosit. Ukuran ovum sendiri yakni berdiameter 0,2 mm yang terdapat pada salah satu folisel saja. Memiliki kuning telur atau ooplans, nukleus atau germinal vesicle, nukleolus atau germinal sport, dan membran transparan yang menutupi ovum disebut dengan zona pellucida. Sedangkan lapisan sel yang berasal dari folisel yang menempel pada permukaan luar disebut dengan corona radiata. Bentuk dari ooplans terdiri atas formatif yolk dan nutritif yolk. Dari penjelasan kedua karakteristik tersebut, adapun perbedaan antara sel telur ikan dan sel telur manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan yang paling mendasar adalah terletak pada jumlah dari gonad yang diproduksi, di mana pada manusia hanya terdapat sebuah gonad yang melekat di salah satu folisel saja. Akan tetapi, pada ikan, gonad yang melekat pada folisel lebih dari satu. Yang kedua, pada sel telur ikan tidak didapati corona radiata. Akan tetapi, pada manusia didapati adanya corona radiata. Yang ketiga, pada sel telur manusia memiliki sangat sedikit nutritif yolk. Akan tetapi, pada spesies ikan memiliki sangat banyak nutritif yolk. Baik, kita akan lanjut ke topik yang kedua, yaitu sel sperma, di mana pada penjelasan kali ini kita akan membandingkan struktur sel sperma manusia dengan mamalia lainnya yang dapat dilihat pada slide berikut ini. Secara struktural, seluruh sperma baik manusia dan mamalia lainnya memiliki 3 bagian penting, yakni kepala, leher, dan ekor. Akan tetapi, perbedaan yang sangat mencolok adalah pada bentuk dari masing-masing sel sperma tersebut. Adapun perbedaan antara sel sperma manusia dan mamalia lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Dilihat dari bentuk kepala sperma, pada manusia bentuk kepala spermanya berbentuk bundar, pada tikus berbentuk seperti kail, dan pada anjing berbentuk oval memanjang. Yang kedua, panjang dari bagian ekor sperma. Pada manusia, ekor sperma manusia relatif lebih pendek dibandingkan dengan sperma tikus dan anjing. Yang ketiga, dilihat dari panjang bagian kepala. Jika sperma manusia memiliki panjang yang relatif sangat kecil, yakni 5 mm, sedangkan pada tikus berkisar antara 150 sampai 200 mm. Baik, sekian dulu ya penjelasan mengenai sel telur dan sel spermanya. Pada video selanjutnya kita akan mempelajari mengenai proses fertilisasi. Jadi, jika kalian tertarik akan topik fertilisasi ini, maka tontonlah video selanjutnya.